Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing video ke teman-teman semua. Dan apa kabarnya mami-mami mudah-mudahan yang ada di rumah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan resolusi kita bisa segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di opening video kali ini aku suguhkan dengan pemandangan pakaian ya yang cukup menumpuk karena alhamdulillah setelah sekian hari itu nggak ada matahari. Alhamdulillah di pagi hari tadi itu ada matahari teman-teman, jadi kita manfaatkan walau hanya sejam atau bahkan 2 jam gitu. Nah tadi juga kan ada kegiatan papa sama abang ya, itu lagi benerin sepeda si abang karena katanya rodanya itu ketinggian gitu teman-teman, makanya ingin diperbaiki lagi. Nah alhamdulillah juga di sini aku bisa sharing lagi video kegiatan harian aku atau vlog daily ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah ini adalah kondisi dapurku yang masya Allah masih berantakan ya. Tapi jujur li teman-teman, dengan konten itu meningkatkan aku semangat untuk bergerak. Karena jujur ya udah 2 hari sampai 3 harian ini aku tuh rasanya mager banget teman-teman. Dan emang ditambah juga kan ngodoin puasa ya, pasti bawaannya tuh lemas kalau lagi puasa ya. Nah dan hari ini kebetulan aku lagi nggak puasa dan udah jadwalnya kayaknya aku harus upload video lagi nih, cuman udah nggak ada stok video, mau gak mau kebikin kan. Dan kebetulan ini penampakan si cuci piring ini udah menumpuk banget. Nah karena aku mau konten ya udahlah aku semangat langsung untuk bergerak beresin rumah ya. Jadi menurut aku pribadi ya, ibu rumah tangga itu kalau sambil ngonten ya, yang tadinya kita mager untuk bergerak ya, untuk bergerak beresin rumah, kalau misalkan kita niatnya mau ngonten itu pasti seketika meningkat semangatnya teman-teman. Yang tadinya cuma mau cuci piring doang malah lanjut ngelapin kompor, bahkan sampai ngepel, sapu-sapu dan bersihin lainnya ya. Makanya kalau misalkan aku bisa konsisten ya insya Allah setiap hari juga rumah aku pasti bisa diusahakan untuk rapi. Cuman ya balik lagi, aku belum bisa teman-teman. Karena jujur ya kalau kepengen sih aku sehari sekali up video ke YouTube atau 2 hari sekali lah ya. Cuman qadarullah aku belum bisa teman-teman. Nah lanjut di kegiatan hari ini aku mau bikin sarapan dulu karena di sini cuaca hujan. Tadinya aku mau beli bubur aja atau mau beli docelang gitu, tapi karena hujan ya mager keluar, jadi oke, kita manfaatkan yang ada sisa nasi sedikit, kita bikin nasi goreng kampung aja ya, yang dimana cuman bahannya itu bawang merah dan bawang putih aja teman-teman udah. Dan alhamdulillah untuk stok telur juga masih ada, jadi nggak usah keluar rumah lah ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat ya, ini tuh bahannya emang benar-benar simpel banget. Dan kalian jangan salpok juga tadi sama perbawangannya itu sangat mungil-mungil ya. Dan tentunya bawang-bawang aku juga udah sampai berakar gitu ya. Nah di sini ada sisaan sambal ijo jengkol, sambal jengkol ijo apalah ya. Itu sisaan kemarin, jadi kita manfaatkan untuk bikin sarapan. Dan aku cobain udah nggak usah diangetin lagi ya, karena sisa jam 1 malaman gitu teman-teman. Ini dia lanjut aja kita kasih telur di orak-arik aja. Nah ini benar-benar simpel banget karena ya emang untuk sarapan kita tuh nggak terlalu berat dan ya udahlah gitu, simpel-simpel aja gitu teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat juga untuk bumbunya itu aku cuman pakai penyedap rasa aja ya, udah nggak usah pakai garam dan micin. Nah kalian jangan salpok, ini kedatangan ibu aku, beliau membawa berkas, itu mau minta tolong sama aku dan beliau nggak ngeh kalau aku tuh lagi ngonten ya, tapi ya udahlah, untung suaranya bisa dibisukan kan ya. Lanjut di sini kita pindah wajan karena tadinya kan aku mau minta sedikit tambahan nasi di rumah ibu aku dan ternyata kata ibu aku sekalian aja bikinin katanya. Kita juga belum pada sarapan, ya udah alhasil kita bikin sisa nasi yang ada ya. Dan seperti kalian lihat ya, ini tuh cukup banyak juga, jadi makanya aku tambahin
minyak lagi biar lebih aduk dan lebih mantap tentunya. Nah ini langsung aja kita pindah wajan tadi, dan di sini juga aku tambahin penyedap lagi karena tadi kan baru dibumbu sama di telur aja. Nah ini juga aku mau ganti sutil teman-teman, karena ini tuh sutilnya udah keropos ya, dia udah pengen ganti, dan kita ganti ke yang lebih kokoh ya. Pengennya tuh yang ini teman-teman, yang stainless juga, cuman aku mager ngambilnya, ada di rumah ibu aku. Jadi ya udahlah aku pakai sutil aja yang ada. Nah ini diaduk-aduk, bisa teman-teman lihat lah ya. Ini benar-benar simpel banget. Ini tuh namanya nasi goreng kampung teman-teman. Jadi cuman bawang merah sama bawang putih aja sama penyedap. Kalau dulu itu garam sama micin, tapi kalau sekarang kan udah ada penyedap rasa yang lebih simpel. Jadi ya udah. Nah lanjut, di sini juga kalian jangan salpok. Aku langsung nyobain gimana rasanya dan udah cukup oke. Dan refleks ya, tadi aku nyobainnya pakai tangan teman-teman, mohon maaf, tapi kalian jangan salpok. Itu tentunya aku udah bersih ya, tangan aku udah bersih. Ini udah selesai, langsung aja aku sekalian mau ngalas buat anak aku dan buat aku, dan sisanya nanti aku kasih ke ibu atau bapak yang mau sarapan ya. Jujur kalau misalkan ibu sebenarnya tipikal orang yang jarang banget sarapan, tapi kalau bapak aku kayak aku harus banget sarapan teman-teman. Nah ini aku ngambil secukupnya aja. Dan begitulah teman-teman, kalau misalkan kita masih tinggal sama orang tua ya, kurang sedikitnya kita selalu terbantu, dan tentunya orang tua juga bisa terbantu oleh kita ya. Salah satunya yang tadinya nggak ada sarapan, jadi bisa kita buatkan sarapan untuk mereka gitu. Kalian juga jangan salpok, ini kenapa sisa nasinya sedikit ya, karena emang segini adanya teman-teman. Nah oke, udah selesai. Ini dia sarapan simpel aku. Nah di sini aku mau menunjukkan. Nah ini dia, ini tuh abang baru beres bangun tidur, aku langsung mandiin pakai air hangat tentunya ya, karena kan cuaca hujan, jadi matanya tuh masih mata bantal teman-teman. Nah udah gini aja simpel sarapan aku kali ini, nasi goreng kampung sama sambal ijo sisa semalam. Masya Allah udah nikmat banget ya. Karena menurut aku sarapan itu nggak perlu yang mewah, yang penting bisa mengganjal perut. Jadi nggak usah nasi, kalau misalkan ada roti bakar ya udah roti bakar, kalau misalkan ada ubi ya goreng ubi gitu teman-teman, tapi harus sarapan gitu. Oke, udah selesai kan tadi sesi sarapan kita ya, bisa teman-teman lihat. Dan lanjut kita akan ke perdapuran lagi atau ke wastafel, karena ini udah menunggu. Jujur li ya teman-teman, ini tuh aku tinggal semalaman, cucian numpuk. Jadi aku bukan tim yang sebelum tidur itu wastafel harus kosong. Aku belum bisa gitu ya teman-teman. Jadi gimana mood aku aja. Kalau mood aku lagi bagus ya aku kerjain. Kalau misalkan lagi capek atau lagi mager ya udah nggak apa-apa gitu, bisa besok. Nah ini dia salah satunya kelebihan kalau misalkan kita udah punya dapur sendiri ya teman-teman. Beda kalau aku masih tinggal sama orang tua ya. Jadi kalau misalkan cucian numpuk itu kita harus bangun pagi-paginya langsung cuci piring, atau bahkan sebelum tidur juga harus cuci piring, harus rapi dan lain sebagainya. Tapi berbeda kalau misalkan kita punya dapur sendiri, walau mungil ya teman-teman, kita tuh bisa bebas sebebas-bebasnya. Jadi mau cuci piring kapanpun kita nggak ada yang ngelarang, dan tentunya alhamdulillah Paksu juga nggak pernah riweh gitu ngomong meskipun ada di rumah ya, kayak cuciin piring udah numpuk tuh, alhamdulillah enggak ya dia teman-teman. Jadi ya udah gitu teman-teman, enaknya tuh kalau misalkan kita udah punya dapur sendiri dan wastafel sendiri, itu benar-benar bisa jadi ratu ya kita di rumah kita sendiri, masya Allah. Nah bisa teman-teman lihat ini tuh benar-benar numpuk sekali ya, dan ini juga banyak perabotan ibu aku yang lari ke sini. Dan sebaliknya banyak perabotan aku yang lari ke sono gitu. Jadi kerjaan aku tuh kalau misalkan udah kelar cuci piring, aku selalu pisahin mana barang-barang ibu aku, mana yang akan aku ambil nanti di dapur ibu aku gitu. Nah lanjut ya teman-teman, aku sedikit sharing juga. Alhamdulillah perjuangan aku
selama kurang lebih 3 tahun ngonten aku baru bisa merasakan gaji YouTube ya teman-teman. Dan mungkin kalian bisa bilang ini tuh nggak seberapa, tapi benar-benar bermanfaat banget. Dan rasanya tuh aku senang plus sedih gimana ya teman-teman, karena perjuangan aku konten tuh kayak naik turun, moodnya tuh kadang bagus kadang enggak teman-teman ya. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun konten aku tuh baru monetisasi teman-teman. Di bulan Oktober tahun 2023 itu aku perdana dapat surat cinta dari Google AdSense. Dan alhamdulillah di bulan Januari tahun 2026 aku baru cair gaji pertama atau gaji perdana aku di YouTube. Memang gak seberapa, balik lagi karena kenapa baru 2 tahun aku baru bisa merasakan, beda mungkin kayak orang-orang, karena ya balik lagi kita tergantung perjuangan kita teman-teman. Karena jujur liat aku tuh ada vakumnya waktu itu setengah tahun, lanjut konten lagi, vakum lagi 3 bulan, lanjut lagi, pokoknya benar-benar aku tuh dulu nggak konsisten teman-teman. Jadi sesuai ya udah kemampuan aku juga nggak terlalu memaksakan, karena ya balik lagi tujuan aku konten itu sebetulnya bukan ingin dapat penghasilan tambahan ya, melainkan yang pertama itu aku ingin menyimpan ya memori caraku mengelola keuangan. Karena kan dulu tuh tentang budgeting gitu kan, dan kalau sekarang itu aku lanjut ke daily vlog gitu. Nah, jadi balik lagi ya, intinya kalau misalkan kita ingin segera gajian dari YouTube, yang pertama tentunya kita harus konsisten, karena kunci konten itu ya harus konsisten teman-teman. Yang kedua, kenapa mereka yang lain gitu kan, orang-orang bisa gajian lebih cepat daripada kita, mungkin kita harus bikin video kita tuh lebih menarik dan tentunya bisa bermanfaat, lebih bermanfaat bagi orang-orang gitu. Jadi itu benar-benar mempengaruhi banget dengan jam tayang atau viewers teman-teman. Jadi ya balik lagi, kalau misalkan kita bisa lebih rajin, bisa lebih mengupgrade lagi skill kita, insya Allah mungkin secepatnya kita bisa gajian juga. Dan untuk nominalnya sepertinya udah nggak usah aku sebutin lah ya. Mungkin kalian udah tahu sebagian orang yang gaji pertama di YouTube itu berapa. Dan ya udah, alhamdulillah itu benar-benar bermanfaat banget. Dan untuk hasilnya itu aku kemainin, pertama aku pakai untuk hal-hal yang menurut aku lebih penting dari segala hal. Yang kedua aku pakai untuk tambahan persiapan Ramadan dan Lebaran aku. Dan yang ketiga itu aku bisa mengajak keluarga kecil aku jalan-jalan ya teman-teman, alhamdulillah. Kenapa ngajakin keluarga? Karena jujur li aku pertama itu disupport oleh keluarga ya, dan mereka tuh nggak nyangka, dikira aku udah nggak nge-YouTube katanya, dan ternyata alhamdulillah udah ada hasilnya. Dan aku ingin mereka juga merasakan keberkahan yang aku dapat gitu. Alhamdulillah, mungkin segitu aja ya teman-teman sharing aku kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan bisa sedikit menghibur kalian semua di rumah. Mohon maaf jika video aku banyak salah katanya, karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.